Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana kita, membentuk satu objek dari kelas, di mana, kelas tersebut berada pada package yang berbeda dari, kelas, main yang kita gunakan saat ini. Eee, namun, eee jika pada video sebelumnya kita, menggunakan keyword import untuk, mengakses kelasnya ya, eee, pada kali ini kita tidak akan menggunakan keyword import, namun akan langsung, mengakses kelas yang dimaksud ya. Nah, seperti yang, teman-teman lihat pada layar, saat ini, pada kelas main saat ini kita, telah, memiliki, pembentukan objek ya, perintah untuk membentuk objek dari kelas A dan kelas B, di mana kelas A dan kelas B ini berada pada package yang berbeda dari kelas main.java ini, ya. Sehingga, di sini kita menggunakan keyword import, sebab jika tanpa menggunakan keyword import package ini, perintah mengimport kelas dari package yang dimaksud, maka kelas ini tidak dapat diakses, sehingga kita membutuhkan, keyword import. Namun bagaimana caranya jika kita tidak ingin menggunakan, keyword import? Nah itu, bisa juga dilakukan, tapi, caranya adalah dengan, menambahkan alamat, nama package di depan kelas yang dimaksud. Jadi seperti ini, package ya, sorry, ini agak lalot ya. Jadi di sini ada package, baru .a ya, package baru .a, oke. Kemudian di sini package ya, package baru .b. Nah, dengan begini kita tidak perlu lagi menggunakan keyword import. Ya, jadi, kita tidak perlu lagi menggunakan keyword import, namun, tentunya baris perintah yang akan kita ketikkan akan jauh lebih panjang dibandingkan dengan, ketika kita menggunakan, keyword import di atas ya. Seperti ini, oke. Jadi ini, bisa juga modelnya seperti ini ya. Jadi kita lihat di sini, objek 1, dibentuk dengan menggunakan kelas A yang berada pada package baru. Di mana pada kelas A ini, itu sifatnya public, artinya dia bisa diakses dari kelas manapun ya, walaupun berada pada package yang berbeda. Kemudian di dalam kelas ini terdapat dua metode, yaitu metode salam dan metode perkenalan ya. Kedua metode ini, sama-sama public, kemudian tipe nilai baliknya adalah void ya, artinya tidak mengembalikan nilai ke fungsi pemanggilnya. Nah, kemudian begitupun di package, di objek 2, obj2 ya. Ini adalah objek yang dibentuk dari kelas B yang berada pada package baru. Nah, di package, baru kelas B sendiri itu, cuma ada satu metode, yaitu metode tanya, sifatnya public ya, kemudian, tidak memiliki nilai balik. Mungkin ada yang bertanya, kenapa di sini menggunakan void? Karena itu tadi tidak memiliki nilai balik ya. Kenapa tidak memiliki nilai balik? Karena tidak ada nilai yang dikembalikan. Kenapa tidak ada nilai yang dikembalikan? Karena ya kita lihat di sini. Ini dia langsung, metode ini langsung menampilkan output-nya pada, layar ya. Jadi tidak ada nilai yang dikembalikan ke fungsi pemanggilnya di kelas main ya. Nah, kemudian di baris ke-8 dan ke-9, 10 itu adalah perintah untuk mengeksekusi metode yang ada,
ya. Jadi perintah untuk mengeksekusi metode yang ada, melalui objek yang telah dibentuk, ya. Jadi melalui objek yang telah dibentuk. Ini sebenarnya sama kalau misalnya, kelas itu seperti ini, eee, anggaplah saya memiliki sebuah, buku catatan resep untuk membuat nasi kuning ya. Terus, ada warung A, warung B, dan warung C yang meminta catatan saya, kemudian mereka membuat nasi kuning dengan cara yang sama, menggunakan catatan saya, tetapi mereka, memberikan, hasil nama nasi kuningnya itu dengan, mereknya masing-masing. Jadi kelas itu kurang lebih seperti itu. Jadi kelas itu adalah, buku catatan saya tadi, tentang resep nasi kuning, sedangkan, produk nasi kuning dari ketiga warung tadi itu dengan namanya masing-masing, itu adalah objek yang dibentuk dari kelas, buku catatan saya, ya. Nah, sama seperti ini. Jadi objek satu dan objek 2 ini adalah objek yang dibentuk dari kelas A, dan kelas B, ya. Objek satu dari kelas A, objek 2 dari kelas B. Kemudian, objek satu karena dibentuk dari kelas A, maka tentunya dia hanya bisa melakukan, atau mengeksekusi metode-metode yang sama dengan kelas A. Begitupun dengan objek 2 dia hanya bisa mengeksekusi metode-metode yang sama dengan kelas B, karena dia dibentuk dari kelas B. Oke, jadi itu sekedar tambahannya. Jadi, pada intinya, perbedaan antara penggunaan keyword import ya, keyword import, untuk mengakses kelas dari package yang lain, dengan tanpa menggunakan keyword import hanya, berada pada ininya ya, jadi, sintaks pengaksesannya. Jadi ketika kita menggunakan keyword import, maka, import kemudian nama package-nya, maka kita tidak perlu lagi menambahkan nama package di depan kelas, yang akan kita gunakan untuk membentuk objek ini, ya. Namun jika tidak menggunakan keyword import, maka kita harus wajib hukumnya untuk menyertakan nama package di mana kelas tersebut berada. Oke? Jadi, saya rasa cukup jelas ya untuk materi mengenai, bagaimana mengakses kelas dari, package yang lain tanpa menggunakan keyword import. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jika video ini, bermanfaat untuk teman-teman sekalian atau menambah wawasan teman-teman sekalian, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.